Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Padi. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel dan tipe data. Untuk kalian para calon programmer, kalian harus belajar dulu mengenai tentang variabel dan juga tipe data. Nah, apa sih yang disebut dengan variabel? Variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses program. Nah, mungkin variabel ini secara simpelnya itu suatu tempat untuk menyimpan nilai secara sementara gitu. Ada juga di sini konstanta. Kalau konstanta itu kebalikan dari variabel. Kalau variabel itu dapat berubah-ubah nilainya, kalau konstanta itu tidak dapat berubah-ubah nilainya. Cuman kebalikan doang. Nah, ini contoh variabel. Di sini kita lihat pada gambar di samping ada skor 100. Nah, skor itu adalah nama variabel dan 100 itu adalah nilai. Nah, nilai ini disebut dengan tipe data yang nanti akan dijelaskan di depan. Nah, skor merupakan nama variabel dan 100 adalah nama yang disematkan atau nilai yang disematkan dalam variabel tersebut. Nah, 100 ini itu bisa diubah angkanya, bisa diubah menjadi 8, 12, 67, 69, ataupun 150, 120, gitu. Itu bisa dirubah-rubah. Asalkan masih sama, yaitu nilai. Tipe datanya nilai. Apa sih tipe data ini? Nah, tipe data ialah jenis apakah ataupun data jenis apakah yang akan kita taruh dalam variabel tersebut. Tipe data variabel bisa berupa angka, teks, kondisi atau tidak, gambar ataupun hal lainnya seperti yang sebelumnya itu kan berbentuk angka gitu. Kita contoh, masuk ke dalam contoh. Bayangkan Anda memiliki sebuah wadah dan mengisinya dengan baju, tas, bahkan mengerti sekalipun. Jenis barang yang kita letakkan di dalam wadah itulah yang disebut dengan tipe. Nah, seperti contoh pada gambar ini, ada gambar kotak amal di situ ya. Nah, kotak amal ini biasanya menyimpan apa nih? Ya, menyimpan uang. Nah, uang ini disebut dengan tipe data. Tipe datanya itu uang. Tidak bisa ketika kita uang nih. Kalau kita uang kan bisa masuk uang 100.000, 10.000. Asal tipe datanya uang, berarti kita bebas lah kita memasukkan jenis berapapun. Nah, tidak bisa kita memasukkan selain uang seperti halnya wajan ataupun pakaian, motor dimasukkan ke dalam kotak amal itu kan tidak mungkin. Dan juga tidak bisa ataupun lemari. Lemari ini kan khusus pakaian. Nah, kalau kita misalkan memasukkan ember ke dalam lemari ataupun memasukkan wajan ke dalam lemari itu kan tidak bisa karena lemari ini tipe datanya ialah pakaian. Gitu. Di sini tipe data memiliki beberapa macam. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sebagian saja, tidak semuanya. Nah, mungkin yang paling banyak digunakan di sini seperti contoh integer, floating, karakter, boolean, array, dan juga string. Nah, integer atau bisa disingkat dengan int. Nah, ini adalah data yang digunakan untuk menyimpan angka tanpa pecahan. Nah, seperti angka berapa? Seperti angka 1, 2, 5, 10, 20, 36, 87. Nah, itu angka tanpa pecahan. Kalau float itu kebalikan dari integer. Kalau float ini digunakan untuk menyimpan angka dengan pecahan seperti 8,2, 3,6, 10,7, 12,5. Nah, itu biasanya menggunakan float. Nah, ada juga char ataupun karakter. Nah, karakter ini ataupun char ini digunakan untuk menyimpan satu huruf ataupun angka ataupun tanda baca. Misalkan tanda baca koma atau A atau angka 5 itu juga bisa menggunakan char. Jika untuk satu huruf ataupun satu angka. Nah, kalau boolean, ada juga boolean. Boolean itu merupakan tipe data yang hanya memiliki dua nilai saja, nilai benar dan juga nilai salah, nilai true atau nilai false. Nah, itu biasanya menggunakan boolean. Dan juga tipe data array. Tipe data array ini biasanya berbentuk daftar sejumlah data atau sejumlah elemen yang tersusun ataupun terurut pada data yang sama. Misalkan seperti urutan-urutan
lemari yang bertumpuk ataupun tumpukan-tumpukan, itu biasanya menggunakan array. Nah, ada juga string. String itu sebenarnya bisa untuk apa aja, bisa untuk angka, huruf, karakter, ataupun yang lainnya. Tetapi string ini biasanya digunakan untuk kata. Untuk kata, itu biasanya menggunakan string. Kita lihat contoh di depan. Nah, di sini ada contoh public static void main string alt. Nah, di sini ada string nama John D. Nah, biasanya kan kata saya tadi string itu untuk kata. John D itu kan kata. Kalau int ataupun integer itu kan untuk angka yang bukan pecahan. Seperti contoh di sini 20 atau bisa diganti 30, 40, 21, 26, 39. Nah, itu angka yang bukan pecahan. Nah, biasanya menggunakan integer. Ada juga float. Float itu kan untuk nilai yang menggunakan pecahan seperti 9,5 seperti di sini ataupun 6,7, 8,3. Nah, itu menggunakan float. Nah, ada juga char ataupun karakter itu untuk menyimpan satu huruf ataupun satu angka seperti di sini char A. Nah, itu untuk menyimpan satu doang. Boolean itu boolean hanya bersifat true atau false, benar atau salah. Di sini bersifat true, bisa juga diganti dengan false. Nah, lanjut operator. Apa sih yang disebut dengan operator? Operator adalah simbol yang memberikan suatu complex atau interval untuk bisa melakukan operasi tertentu. Nah, biasanya digunakan untuk operasi matematika, operasi logika, untuk menghasilkan hasil akhir yang seperti kita inginkan. Nah, operator ini ada banyak jenisnya. Dimulai dari operator aritmatika, operator penugasan, perbandingan, logika, bitwise, dan juga ternary. Nah, banyak operator. Mungkin kita akan contohkan sebagian saja. Seperti contoh operator aritmatika. Nah, di sini ada operator plus, itu fungsinya untuk penjumlahan. Seperti contoh 3,5 sama dengan 8. Operator min untuk pengurangan, operator bintang untuk perkalian, operator garis miring untuk pembagian, operator persen untuk modulus atau sisa hasil bagi, operator plus plus untuk menambah satu, operator min min untuk mengurangi satu. Ini hanya salah satu contoh saja operator aritmatika. Ataupun ada operator lainnya, operator pembanding seperti lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau sama dengan, atau tidak sama dengan. Itu operator perbandingan. Ada juga operator logika. Nah, di sini logika n itu dengan simbol seperti itu yang pada gambar, logika or, negasi. Nah, seperti yang ada di gambar. Nah, ada juga bitwise. Mungkin saya tidak akan menjelaskan panjang-panjang karena bitwise ini nanti akan bahas seiring berjalannya kita membahas tentang codingnya. Nah, selanjutnya ya oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau misalkan ingin kasih saran, tinggal tulis di kolom komentar. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.